Menyala beku, Kekuasaan itu mengalami metamorfosa ya. Zaman dulu, kekuasaan itu disembunyikan atau dirahasiakan. Oleh karena itu, di antara konglomerat itu mereka kawin-kawin mawin itu di antara kelompoknya. Nah, juga dalam pemerintahan. Dari dulu ya, yang jadi presiden itu anaknya presiden, yang jadi menteri ya anaknya menteri. Jadi dulu tuh menteri-menteri itu adalah orang tuanya dari menteri-menteri sekarang gitu loh. Seperti misalnya Erlangga Hartarto. Itu dulu dari Pak Hartarto itu menteri Hartarto. Erlangga juga itu Agus Gumiwang itu dulu Pak Kartasasmita itu juga menteri. Nah, semuanya itu loh, contohnya lah Ketua Kadin ya kan. Itu juga dulu bapaknya itu juga pengusaha seperti pemilik hotel Sukamdhani. Nah, itu Pak Sukamdhani itu dulu juga pengusaha, anaknya sekarang juga jadi ketua Kadin. Nah, karena apa? Karena dulu kekuasaan itu dirahasiakan, disembunyikan. Nah, sekarang kena medsos, ya kekuasaan nggak bisa lagi disembunyikan. Itu loh yang lagi rame sekarang itu. Bandar judi online itu adalah Mr. T. Oh, Mr. T itu dulu kalau Mr. T itu jagoan. Itu zaman dulu masih bisa disembunyikan gitu loh. Zaman sekarang orang bikin medsos ya tiap hari. Bagaimana cara menyembunyikannya gitu loh. Nah, demikian juga dalam saya mendampingi raja ya. Dulu itu kekuasaan tuh disembunyikan gitu loh. Wah, sudahlah. Ada orang diteror itu sampai mendem ya. Bertahun-tahun diteror itu. Ya karena kekuasaannya disembunyikan ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga nggak ada yang peduli. Nggak ada yang ngerem. Babas budas. Apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga para pemimpin ya kan? Apa yang terjadi dengan Soekarno, Soeharto, Ibu Tin. Sampai sekarang. Nah itu cerita-cerita itu dirahasiakan. Menjadi rahasia raja-raja. Kalau saya ya enggak lah. Enggak. Saya tegas mengatakan bahwa ada raja di Republik Indonesia, Raja Mataram. Orangnya yang mana? Ada orangnya. Kalau perlu, nah kita ungkap ini orangnya. Kemudian apa hak-haknya raja tersebut? Apakah raja itu mau jadi presiden? Ya enggak lah. Biar raja juga kalau mau jadi presiden harus lewat pilpres. Jadi Republik ini udah genah, udah berjalan 80 tahun, is okay. Ngapain dirubah-rubah lagi? Lalu apa gunanya raja? Loh, gunanya raja itu ada dua. Satu, dia mengurusi World Bank, dia donatur World Bank. Kedua, dia mengurusi IGGI, yaitu bantuan dari bunganya dana yang disimpan dalam World Bank. Loh, apakah hartanya bisa direbut? Ya nggak bisa. Kalau mau direbut, silahkan aja, tak kasih nomornya World Bank. Emasnya itu sudah dijadikan jaminan pendirian World Bank. Kalau ditarik kan World Bank runtuh gitu loh. Gitu. Jadi nggak mungkin gitu loh. Oleh karena itu, karena nggak bisa, ya kamu nggak bisa gitu loh. Makanya ketika saya ngomong bahwa raja ini adalah donatur World Bank, itu bisa diuji. Buktinya apa? Buktinya ketika raja itu melakukan operasi judi online, itu diratifikasi oleh Kepres nomor 21 tahun 2024. Ketika raja melakukan operasi FATF, pembekuan rekening money laundering, itu diratifikasi oleh Presiden nomor 14 tahun 2024. Jadi genah. Gitu loh. Nah sekarang berikutnya apa? Loh, berikutnya adalah perpindahan IKN. Nah setelah perpindahan IKN, itu adalah
tertib agraria. Nah, supaya apa? Gedung-gedung di Merdeka Timur, Barat, Utara, Selatan itu termasuk Istana Merdeka itu milik siapa? HGB-nya dan HGU-nya itu habis setelah 25 tahun. Itu tertib agraria. Jadi kita semua terbuka. Nah, kalau Anda mau download tentang rencana-rencana raja, itu di sini linknya. Dengan demikian, sekarang itu kita nggak perlu sembunyi, kita nggak perlu bohong, kita nggak perlu merahasiakan gitu loh. Kalau sesuatu dirahasiakan ya, nanti terjadi intrik-intrik pembunuhan, nggak ada orang tahu. Coba kalau sekarang ada pembunuhan, ya tahulah. Kan saya bisa siaran di TikTok gitu loh. Nah, kadang-kadang juga orang itu trauma dengan medsos. Ya, seolah-olah kalau masuk medsos itu banyak haters gitu ya. Saya bikin TikTok itu 500.000 pendukungnya, penontonnya, ya kan? Yang 495.000 itu ketinggalan di channel lama, nggak ikut migrasi ke channel ini. Yang ikut migrasi ke channel ini cuma 5.000. Jadi, ya saya bikin TikTok tapi nggak ada haters tuh, nggak ada, gitu loh. Ya ada hatersnya 1-2 tiap hari ya, 1-2 ya. Itu juga diblokir oleh TikTok, mesin TikTok. Gitu loh. Oleh karena itu, sekarang itu zaman keterbukaan. Gitu loh. Saya sudah 179 VT, saya jelasin ada Raja Mataram di Republik kita. Nggak apa-apa tuh. Nggak ada pertanyaan dari Presiden. Ya saya sudah jawab bahwa ini adalah untuk edukasi doang. Saya nggak ada rencana apa-apa. Oleh karena itu, ya semua itu harus dibuka gitu loh. Nah, bahkan saya sarankan Anda membaca e-book buku-buku saya. Ini contohnya, Kisah 8 Naga. Jadi supaya Anda paham. Jadi kalau sesuatu dirahasiakan ya kasihan rakyat. Kasihan gitu loh. Loh rakyat yang bapaknya bukan jenderal nggak bisa jadi jenderal. Yang bapaknya bukan direktur kereta api nggak bisa jadi direktur kereta api. Yang bapaknya polisi nggak bisa jadi polisi. Ya kasihan rakyat itu. Oleh karena itu, obatnya adalah ilmu. Dengan ilmu Anda paham bahwa, oh begini ya caranya kekuasaan itu. Sekarang sekali lagi zaman keterbukaan. Ya, saya juga mempersilahkan Anda menghubungi Raja. Gitu loh, Raja itu ada di salah satu penonton kita. Jadi tenang saja gitu loh. Raja juga punya akun TikTok. Biasa aja gitu loh. Jadi kita nggak usah takut gitu loh. Zaman dulu itu, aduh, zaman mafia ya. Itu yang tahun 70-an itu. Zaman sekarang udah nggak ada. Semuanya udah teratur, tata rapi.